Pemirsa Intens Investigasi, setelah 11 tahun membangun rumah tangga dan bekerja siang malam demi membahagiakan anak dan istri, tiba-tiba saja Ruben Onsu justru harus menelan pil pahit karena ia dihina dan dijatuhkan harga dirinya, justru oleh mantan istrinya sendiri, Sarwenda. Yang kian menyakitkan hati Ruben Onsu, Sarwenda tidak hanya berbicara kasar, tetapi juga begitu merendahkannya sebagai laki-laki dan juga ayah dari anak-anaknya. Ruben pun tidak tinggal diam dan balas melontarkan pesan menohok kepada pihak-pihak yang dinilai telah menyudutkannya. Lantas ada apa dengan Minola Sebayang yang sindir manusia tak ingat ditolong? Seperti apa pula pembelaan terhadap Ruben yang datang dari seorang konten kreator? Dan seperti apa pula ucapan selamat ulang tahun penuh haru dari Ruben untuk kedua putrinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penuh kejutan dan tanda tanya, perseteruan antara Ruben Onsu dengan Sarwenda kembali menjadi sorotan. Bagaimana tidak, di tengah konflik yang sedang berlangsung, tiba-tiba saja kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, mengunggah sebuah pesan di media sosial. Dalam unggahannya, Minola menyinggung bahwa ada manusia yang justru bersikap tidak setia dan melupakan orang yang pernah menolongnya. Unggahan tersebut pun memicu berbagai spekulasi di tengah ramainya perhatian publik terhadap polemik yang sedang terjadi. Lantas, ditujukan kepada siapakah pesan tersebut? Ya, jadi saya nggak ada maksud dan tujuan untuk menyindir siapapun, dan saya buat postingan itu bukan untuk menyindir siapa-siapa. Jadi saya hanya ingin berbagi tentang filosofi. Ya, kita kan tahu bahwa itu adalah salah satu hewan yang setia, ya, sehingga masyarakat Indonesia juga banyak yang memelihara hewan tersebut, ya, karena selain setia bisa menjaga rumah, kan begitu ya, dan mengerti tentang bahasa kasih, ya. Jadi kalau misalnya majikannya itu memberikan perhatian, mengurus, merawatnya, dia pasti juga akan membalas dengan kesetiaan, ya, dan tidak akan pernah menggigit atau tidak akan pernah mencederai majikannya, ya. Di banyak cerita kita melihat bahwa hewan itu juga malahan sering sekali menjadi penolong bagi banyak orang, gitu ya, menjadi penolong bagi orang yang tidak bisa melihat misalnya, sebagai hewan penuntun. Bahkan di beberapa kejadian kecelakaan, banjir dan sebagainya, itu juga hewan itu juga adalah hewan yang sangat bermanfaat sekali, ya. Jadi saya hanya ingin membagikan filosofi tersebut karena kebetulan heboh, ya, heboh dengan kata-kata hewan tersebut. Jadi saya hanya ingin menyampaikan tentang filosofi bagaimana hewan itu adalah hewan yang setia, ya. Jadi yang buruk itu adalah kalau misalnya ada manusia, ya, ini kan kita bicara hewan, ada manusia yang justru perilakunya lebih buruk dari perilaku hewan ini. Dan yang tak kalah mengejutkan, perseteruan Ruben Onsu dan Sarwenda kini turut merambah ke persoalan hak asuh anak. Melalui kuasa hukumnya, Ruben disebut tengah mempertimbangkan langkah untuk mengajukan kembali hak asuh karena merasa kesulitan bertemu dengan anak-anaknya. Padahal menurut kuasa hukumnya, sebelumnya telah ada kesepakatan agar Ruben dapat menghabiskan waktu 2-3 hari dalam seminggu bersama anak-anaknya. Namun hal tersebut disebut belum terrealisasi. Pihak Ruben juga menilai pengadilan dapat mempertimbangkan kembali siapa yang paling layak mengasuh anak berdasarkan kondisi yang ada. Kuasa hukum Ruben berharap siapapun yang nantinya hadir dalam kehidupan Sarwenda, hal itu tidak mengurangi hak Ruben sebagai ayah kandung untuk tetap dekat dan berperan dalam kehidupan anak-anaknya. Bahwa kalau bicara tentang hak asuh, kita sudah kasih tahu bahwa memang ada kesepakatan diberikan kepada ibunya, tapi untuk bertemu dan berkumpul itu ada memang 2-3 hari dalam 1 minggu yang tidak terrealisasikan, dan
ada kesulitan-kesulitan buat Ruben Onsu untuk bertemu dengan anaknya, dan tanggung jawab orang dewasa lah sebenarnya yang mengarahkan anaknya supaya bisa bertemu dengan ayahnya, kan begitu. Karena bukan jangan dikasih tanggung jawab itu kepada anak di bawah umur, karena memang anak di bawah umur itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak memiliki tanggung jawab apapun, dan yang membuat kesepakatan itu adalah masing-masing orang tuanya. Ya, jadi harusnya kalau misalnya Ruben tetap mendapatkan haknya 2-3 hari berkumpul dalam 1 minggu, mengenai masalah jadwalnya, schedule-nya bisa diatur dan dibicarakan oleh kedua belah pihak. Ini kan bagus ya. Ya, tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Padahal aktanya sudah dibuat, kesepakatan sudah diatur, tapi tidak seperti itu. Yang lancar sama ini kan hanya permintaan-permintaan yang berkaitan dengan masalah biaya kehidupan, nafkah, semua segala macam. Nah, jadi dituruti sama Ruben Onsu, tapi tidak berdampak Ruben makin dekat ya, atau misalnya tidak mengurangi perubahan apapun kedekatannya dengan anaknya, tapi makin hari makin jauh. Justru anaknya didekatkan dengan orang yang sebenarnya masih belum memiliki ikatan apapun. Ya, ini yang membuat akhirnya Ruben mungkin sedih dan akhirnya mengambil sikap untuk menunda dulu kewajiban-kewajiban yang harusnya diberikan. Jadi kalau misalnya anak-anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang dewasa yang ternyata juga tidak bersikap dewasa, ini kan tidak aman ya. Inilah yang menjadi pembicaraan saya dengan Ruben, wacana untuk melakukan upaya agar hak asuh itu bisa diambil oleh Ruben. Dan menurut perhitungan kami bisa saja tidak seperti itu, tapi kalau menurut perhitungan kami, jika hal itu dilakukan sekarang dengan kondisi yang sekarang sudah semakin terbuka, dengan kondisi yang sekarang sudah semakin tahu bagaimana karakter masing-masing ya, dan juga dukungan oleh masyarakat, saya yakin bahwa kemungkinan besar ketika Ruben memutuskan untuk mengambil hak asuh itu, bisa saja pengadilan akan melihat Ruben lebih pantas untuk dititipi anak-anak ini selain ibunya, kan begitu. Saya kira seperti itu. Malam Ben. Malam Bang. Sudah Abang klarifikasi semuanya, sudah Abang sampaikan bagaimana kita dijolimin, apa yang menjadi perjuangan kita. Ya, teman-teman media juga karena jelasnya Abang menyampaikan apa yang harus disampaikan, jadi nggak ada bertanya gitu loh. Ada pertanyaan nggak? Udah Abang udah jelas semua gitu ya. Cuma teman-teman ini kangen, teman-teman ini rindu untuk melihat wajah Ruben ya. Jadi silakan teman-teman. Halo Ruben, sehat kok? Sehat, alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga penjelasan ini tidak menjadi simpang siur, di mana saya memang meminta Bang Minola untuk menjelaskan dan meluruskan. Terima kasih semua teman-teman media, pastinya ini adalah yang dibanggakan pastinya, tapi mungkin untuk hal yang seperti ini kayaknya memang harus selalu diluruskan. 2 tahun terakhir memang saya lebih banyak diam, saya pikir ini akan usai, tapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya meminta Bang Minola untuk meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalanin. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada, kalau kita selalu bilang baik-baik saja, tapi ternyata memang nggak baik-baik saja gitu. Akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Tapi ini disampaikan bagaimana itu sudah dilampirkan. Saya sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp, tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik. Akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan, makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Itu yang seperti itu sih sebenarnya gitu. Dan mudah-mudahan pasukan ini ya bisa meluruskan hal-hal yang kayaknya ini dari sisi kita. Kami tidak pernah bilang siapa yang benar, siapa yang salah, tapi mungkin saya menggunakan hak jawab saya saja. Bagaimana saya berkomunikasinya gitu ya. Kalau seandainya mudah, nggak akan mungkin saya akan bilang ke pengacara gitu. Kuasa hukum Ruben Onsu juga menyatakan bahwa hal yang paling diinginkan Ruben saat ini bukanlah permintaan maaf, melainkan kesempatan untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Menurutnya, kebersamaan dengan sang buah hati menjadi prioritas utama bagi Ruben di tengah situasi yang sedang dihadapi. Reaksinya cuma oh aja, ya kan saya sudah katakan. Kenapa? Karena dia tidak merasa bahwa permintaan maaf itu, klarifikasi itu bukan buat dirinya. Karena kan kalau kita cermati kan permintaan maafnya kan untuk masyarakat karena sudah membuat kegaduhan, buat netizen,
kan begitu, buat fansnya dia, buat keluarganya dia, buat anaknya dia. Nggak ada tuh buat Ruben. Nah, jadi kalau misalnya kemudian dalam video permintaan maaf dan klarifikasi itu tidak menyebutkan sama sekali nama Ruben Onsu, ya Ruben Onsu merasa itu bukan buat dirinya. Itulah yang mungkin membuat orang-orang pakar eksklusif berkomentar, bahkan artis-artis sendiri menyoroti. Iya, apa sih susahnya ngomong minta maaf? Yang paling penting buat Ruben, dia sekarang rindu sama anaknya. Jadi jangan kita diribetkan dengan permintaan maaf yang seperti itu gitu loh. Permintaan maaf pun kalau kemudian ternyata tidak berujung kepada membuat Ruben bisa bertemu dengan anaknya, buat apa? Intinya pengen ketemu anak. Iya, ketemukan aja dulu anak-anak sama Ruben. Berikan haknya sebagaimana yang sudah diatur dalam Akta 39, yang S juga ikut tanda tangan, 2-3 hari berkumpul. Setelah itu baru kita bicara hal-hal yang lain. Menepikan sindiran Minola Sebayang terkait manusia tak ingat ditolong. Lantas, seperti apa pula pembelaan terhadap Ruben yang datang dari seorang konten kreator? Saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Video permintaan maaf Sarwenda yang memantik kontroversi dan kecaman dari banyak pihak. Pada akhirnya juga memaksa konten kreator Hiro Cimot turut angkat suara. Selain mengapresiasi keberanian Sarwenda yang telah mengumpulkan kekuatan untuk menyampaikan permintaan maaf tersebut. Tapi menurut Cimot, justru akan lebih baik jika Sarwenda turut menyebut nama Ruben secara langsung dalam permintaan maafnya itu. Ya, kalau masalah permintaan maafan itu kan sebenarnya ya kita patut apresiasi juga gitu kan, karena itu pasti ngumpulin niat dan kekuatan, itu kan tidak mudah. Tapi kalau boleh saran kan, itu sebenarnya kan permasalahan yang memanas sama Ruben Onsu. Harusnya sih diselipin deh, paling enggak kalau memang nggak mau di depan, paling nggak di akhir itu ada kata-kata untuk meminta maaf kepada Ruben Onsu gitu. Iya, karena kan mungkin netizen berpikir kan bahwa ini permasalahan ini kan netizen menganggap, diduga ini kan Ruben yang dihina kan. Jadi harusnya permintaan maafan itu lebih tepatnya itu ke Ruben daripada ke netizen gitu. Sementara terkait perayaan ulang tahun Thalia dan Tania, Cimot berpendapat hal itu seharusnya bisa dibicarakan lebih dulu oleh Sarwenda dengan Ruben, agar Ruben sebagai ayah dari keduanya bisa menyempatkan datang. Mengingat semua orang sudah mengetahui jadwal live Ruben di televisi. Begini, Ruben itu di salah satu stasiun TV itu kan, jangankan orang yang pernah berumah tangga sama dia, kita aja netizen lah ya kan, kita aja orang yang mengikuti itu tahu Ruben itu kerjanya jam-jam segitu itu, dan itu udah berlangsung bertahun-tahun sih. Kalau mau ditanya lebih bijaknya sih sebenarnya kalau bisa kan itu dibicarakan baik-baik dan mengambil di jam-jam yang kira-kira Ruben bisa. Kendati pun seandainya memang Ruben tidak bisa menghadiri acara itu kan, dari jam 12 sampai jam 2 gitu kan bisa di jam-jam yang masih ulang tahun anaknya. Saran saja sih, maksudnya kalau bisa kan anaknya dikirim aja ke ayahnya biar bisa merayakan ulang tahun gitu bersama ayahnya juga gitu. Sementara terkait sosok Ruben, Hiro Cimot menilai sebagai sosok yang baik. Lantaran Ruben tidak pernah bermasalah dengan artis atau sosok manapun dan dikenal sebagai sosok ayah pekerja keras. Sebenarnya begini, kalau sepanjang sepengetahuan saya, yang saya ketahui dari sosial media, dari pembicaraan warganet juga, arah-arahnya itu kan Ruben itu tidak menginginkan apa-apa sih sebenarnya seorang Ruben Onsu. Dia hanya mau lebih dipermudah lagi untuk dia bisa dekat dengan anak-anaknya gitu. Mungkin kalau boleh ditanya, alasan pokoknya kan support Ruben ini, alasannya kenapa sih banyak netizen kan kita tahu kalau pokok support Ruben. Mungkin boleh kenal kah atau seperti apa? Terus terang saya sama Ruben nggak ada kenal bagaimana. Iya, kenal dia artis dari dulu gitu. Jadi kalau untuk hubungan yang lebih dalam itu saya sama sekali nggak ada hubungan lebih dalam.
Tapi kalau nanti suatu hari nanti saya mengenal ya saya nggak tahu juga. Tapi untuk saat ini saya tidak mengenal dia secara personal, itu tidak ada. Kenapa saya harus mendukung Ruben Onsu? Karena saya melihat Ruben Onsu ini adalah sosok ayah yang baik, sosok maksudnya laki-laki yang sangat mencintai keluarganya, rela bekerja siang dan malam untuk keluarganya gitu kan. Sampai dari dulu sampai sekarang dia berjuang mati-matian untuk keluarganya. Dan saya lihat Ruben Onsu ini dengan etos kerja yang sangat berat begitu, saya rasa dia kan adalah salah satu artis yang lumayan kaya atau kaya gitu kan. Tetapi saya lihat Ruben itu adalah orang yang sangat sederhana dan tidak pernah flexing. Jadi saya menganggap uangnya itu kan dia dedikasikan untuk keluarga dan demi kebahagiaan anak-anaknya gitu. Jadi menurut saya Ruben Onsu itu adalah sosok yang enak dijadikan teman, khususnya mungkin artis-artis gitu kan. Dan juga mungkin daripada itu para artis itu yang memang tahu benar-benar Ruben Onsu itu adalah pribadi yang baik dan menurut dia adalah pribadi yang pantas untuk mereka bela gitu. Dari pembelaan terhadap Ruben yang datang dari seorang konten kreator, lalu seperti apa ucapan selamat ulang tahun penuh haru dari Ruben untuk kedua putrinya? Sebelumnya, tepat di hari ulang tahun kedua putrinya Thalia dan Tania, pada 5 Juni kemarin, Ruben Onsu membagikan pesan haru melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengucapkan selamat ulang tahun sekaligus meminta maaf karena merasa belum bisa menjadi ayah yang baik. Selamat ulang tahun dua bidadariku. Tetap jadi anak yang manja seperti biasa saat kalian bersama ayah. Dan maafkan ayah, masih belum bisa menjadi ayah yang baik untuk kalian. Tapi, ayah terus berusaha belajar untuk lebih baik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.